Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membuat halaman profil user. Jadi setiap user nanti memiliki halaman profil sendiri-sendiri. Di halaman profil ini nanti akan menampilkan data dari user itu, nama, email, dan lain sebagainya. Kita coba login. Nah, ini user Fbari. Kemudian yang kedua ini Fawaid. Nah, di halaman profil akan menampilkan data dari user ini. Kemudian yang ketiga, nah, Zakaria ini. Jadi di halaman profil ini nanti ada inisial user, itu huruf awalnya, kita ambil huruf awalnya. Kemudian menampilkan nama, email, dan level. Dan selain itu juga kita tampilkan posting dari masing-masing user. Jadi user itu, jadi apa saja yang pernah diposting oleh user kita tampilkan di bawah dari data user itu. Oke, bagaimana caranya? Kita simak terus videonya. Oke, di sini kita jalankan server project kita. Kemudian kita buka kode editornya. Kita buka direktori project kita di kode editor. Ya, punya saya ada di direktori termok. Kemudian ada di storage, project, dan nama foldernya Mirupa ini. Kita buka di kode editor. Kita coba buka dulu server dari project kita di browsernya. Localhost port 8080. Ini tampilan home-nya. Kita login. Halaman dashboardnya seperti ini. Yang akan kita lakukan sekarang membuat halaman profil ini. Ini kita belum memiliki rootnya. Sekarang kita buat root profil dan viewnya. Ada di src router ya. Kemudian di file index.js kita ke root dashboard. Di key children ini kita buat objek baru. Petnya kita isi profile, kemudian name-nya buat seperti ini saja. Kemudian kita import view-nya. Nanti kita buat file seperti ini, profile.view. Kemudian ini kita ganti dashboard profile. Nah, di sini kita ganti juga dashboard profile. Ini kita copy di folder view dashboard, kita buat file baru dengan nama profile view. Ini kita tampilkan teks sederhana saja ya, kita bungkus dengan kontainer biar sama dengan yang home itu. Kita tampilkan teks seperti ini saja, sederhana. Kita refresh dashboard, kita refresh. Ini masih error. Kita lihat di rootnya. Ini kita hapus saja, save. Kita lihat lagi. Ini halaman dashboard di profile. Nah, sekarang kita sudah memiliki root dan view profile untuk user. Setelah ini kita akan mengambil data usernya yang ada di database. Nah, di sini kita akan menggunakan view egg
Jadi kita setup dulu Vuex nya untuk menampung data usernya. Jadi ini import dulu outdb Firebase nya, kemudian kita buat datanya di state ini untuk menampung data user ya. Saya buat seperti tadi, kalian pause dulu videonya kalau udah nutut. Kemudian di action kita buat sebuah function ya. Tulis seperti ini, fungsinya saya kasih nama get user info berupa asinkronus di sini. Ikuti saja ya. Nah, ini seharusnya UID bukan ID. Jadi di kode ini kita mengambil data dari Firestore yang ada di collection user. Kita ambil data sesuai dengan UID user yang login. Kemudian ini kita commit. Ini belum ada, set usernya belum ada. Kita buat dulu di mutationnya set user. Kita ambil state datanya ini. Kemudian doc ini adalah data yang kita ambil di database. Jadi state name-nya kita isi dengan name yang kita ambil dari database, dan seterusnya. Email, state email kita isi dengan email yang kita ambil dari database, dan seterusnya. Level, kemudian ada ID, ini ambil UID nya, ID dari database itu. Kemudian kita buat inisial, kita ambil huruf awal dari nama user itu. Di fungsinya saya buat set inisial di sini. Jadi kita ambil dari nama user, kemudian kita ambil huruf pertama dari nama user itu. Jadi kalau namanya Zakaria, kita ambil huruf Z-nya sebagai inisial. Oke, save. Ini doc ID. Tidak usah data karena yang kita ambil adalah ID-nya, ID dari database user yang login. Kemudian kapan Vuex ini akan berjalan ya. Jadi kita sekarang ke file app view. Di app view ini kita buat script seperti ini. Kita manfaatkan nanti life cycle-nya, life cycle dari Vue.js ini. Tulis saja seperti ini ya, namanya app. Nah, life cycle-nya ini created. Jadi saat aplikasi ini dibuat gitu, sebelum berjalan, ini kita import dulu autentikasinya out dari Firebase. Kita import dulu. Kita import. Kemudian di sini ya kita cek. Jadi tiap kali nanti app ini dimulai, ini akan berjalan. Jadi tiap kali app ini berjalan, ia akan ngecek ada user yang login atau tidak. Nah, on out staging ini menerima callback function berupa user. Di sini kita jalankan commit
ya, jalankan commit update usernya. Jadi usernya entah itu logout atau login nanti akan selalu terupdate. Jika memang tidak ada user ini nanti isinya adalah 0. Kemudian di indexnya, di store, di mutationnya kita buat update user. Di sini menerima 2 data ya. State ini untuk data yang kita tampung, kemudian payload ini adalah user yang dikirimkan dari app ini. Nah, kalau ada user, kita jalankan get user info. Get user info ini nanti akan mengambil data user yang ada di database. Nah, kita jalankan ini. Kita coba ya, kita konsol. Kita konsol di sini user resultnya, hasil usernya. Kita logout dulu ya. Kita coba login. Nah, di konsolnya sudah ada data yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita coba kita ambil state yang ada di Vuex tadi. State, kita ambil nama, misalkan nama user yang login ini. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengambil data dari Vuex. Nah, ini data nama yang login. Oke, setelah ini kita desain halaman profilnya. Kita gunakan Bootstrap. Kita buat card ya untuk data user dan card untuk post nanti. Di sini kita buka website Bootstrapnya, kita ambil yang ini ya. Kita paste di view profile, ini kita hapus saja. Kita paste, kita lihat ini error karena src image-nya, ini kita hapus saja. Kita ganti div saja di sini. Ini kita gunakan nanti untuk menampilkan inisial dari user. Nah, buat div yang kelasnya adalah card img top, kemudian di dalamnya kita kasih inisial. Nah, hasilnya seperti ini. Yang tidak kita butuhkan kita hapus saja. Card ini kita gunakan untuk menampilkan data user. Kita kasih margin top agar tidak terlalu mepet ke atas ya. Kemudian kita style manual untuk inisialnya. Kita buat tinggi dan lebarnya 150 pixel. Displaynya flag. Ini, nah, saya memberi style untuk inisialnya. Oke, untuk desain ini silahkan diperhatikan saja ya, mudah kok ini. Jadi silahkan diperhatikan saja untuk kelas-kelas bootstrapnya dan style-style di CSS nya.
Baiklah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan data usernya. Sederhana saja. Setelah ini kita ambil data user dari Vuex nya. Caranya seperti ini. Gunakan distro state. Ini kita copy dulu. Kita ambil inisialnya. Di sini kita ambil namanya. Ini email dan ini level. Oh, kurang. State harusnya. State level. Ini kita kasih importan dan border radiusnya juga kita kasih importan. Nah, ini. Kemudian inisialnya ini kita buat huruf besar saja. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini saya desain lagi untuk responsif dan card untuk postingan user. Oke, sampai di sini kita sudah memiliki card untuk postingan. Sekarang kita buat data agar card tadi bisa di looping. Datanya seperti ini. Kita buat post yang bentuknya adalah array, yang isi arraynya adalah objek. Kemudian isi objeknya adalah title, content, dan tag untuk ditampilkan di card. Kita copy saja ini objeknya. Ini kita ganti
title-nya error ya. Nah, ini seharusnya dipisah dengan koma. Kita pisah dengan koma dulu, save, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita kirimkan data tadi dengan teknik prop ya. Seperti ini caranya. Kemudian kita tangkap di cardnya, export default, name-nya postcard, terserah namanya mau dikasih nama apa saja ini. Nah, ini yang penting kita buat prop di sini untuk menangkap data post tadi. Kemudian kita looping di sini ya, post in post. Oh, ini di sini seharusnya di apa? Di bawahnya ini kita looping di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita kasih justify content center agar cardnya ada di tengah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mengambil data post tadi. Untuk title tulis seperti ini, dan tag cardnya post titik tag card. Nah, seperti ini kita lihat. Kemudian kita kasih tag lagi di sini ya, H3, kita kasih tulisan your post. Oke, kita kasih margin top. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini.